Oke, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Kali ini kita akan lanjutkan proyek kita yang lalu, yaitu yang menggunakan menu bar. Untuk itu kita langsung saja buka menu bar ini. Kita buka proyek kita. Ya, dalam proyek kita itu kita sudah buat menu bar. Ya, kita langsung klik saja. Kebetulan kita sudah buka. Nah, ini penampilan proyek kita yang lalu. Dan kali ini kita lanjutkan. Untuk mengetahui mana yang belum kita buatkan rumusnya, dari menu ini ada menu biodata, ada menu kalkulator, ada percabangan, perulangan, dan keluar. Mana yang kita belum buatkan rumusnya, kali ini kita akan lanjutkan. Untuk mengetahui posisi program proyek kita ini, mana yang sudah selesai, kita coba dengan mengeksekusi atau menjalankannya dulu. Yaitu kita klik di file di folder di fitur ini, yaitu belajar Visual Basic 2019 nomor 2. Kita klik di sana, lalu kita lihat hasilnya, dan setelah itu mana yang belum itu kita teruskan, dan mana yang sudah kita tinggalkan atau kita abaikan saja. Oke, ini run-nya kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Karena kita juga belum tahu sudah sampai di mana, tapi yang jelas video yang lalu kita baru buat di menu biodata. Ya, yaitu biodata diri dan biodata teman. Kali ini kita akan lanjutkan, namun sebelumnya kita tunggu hasilnya dulu, mana yang sudah siap, mana yang belum. Baru kita lanjutkan yang belum. Ya, kita tunggu sesaat lagi. Ini hasilnya, kita coba. Kita coba pada biodata. Kita klik pada biodata, data diri. Apakah dia lanjutkan ke form 2? Berarti ini sudah. Kita coba klik tampil atau tombol tampil. Oke, sudah juga. Lalu kita klik kembali tombol keluar. Kalau ini sudah tampil, misalkan tanggal lahirnya, kita tinggal klik di sini saja. Lalu kita pilih tanggal berapa tanggal lahirnya seorang teman kita ini. Kita pilih tanggalnya, kemudian harinya, kemudian bulan, bisa langsung ditulis di sini. Dan sebagainya, yaitu ini hari, misalkan saja tanggal 6 ya Februari tahun 2000, tanggal 6 Februari tahun 2000 misalnya, kita tinggal ganti ini 2000 dan seterusnya. Berarti ini sudah betul. Oke, karena ini sudah betul, kita keluar. Kita keluar lagi. Ini keluarnya ke menu utama, kita keluar ke lanjutan form kita. Nah, ini kita sudah masuk di form 1 desain. Kita akan lanjutkan ke form 2. Ini form 2-nya karena kita sudah buat pada video yang lalu, kita tidak perlu buat lagi. Kita tambah saja. Jadi ini kita sudah buat dan sudah oke. Sekarang kita tambah form lagi. Ya, yaitu form 3. Add form, Windows form. Ya. Setelah tampil, kita tinggal klik add di sini. Ya, dia masih persiapkan. Ya, kita pilih form Windows form. Ya, kita klik ini, lalu kita klik add. Kita tunggu sudah pada form 2. Baru kita buat formatnya seperti ini lagi. Ya, kita buat label pertamanya adalah belajar basic atau Visual Basic. Ya, ini sudah siap kita di form 3. Pada form 3 VB Design.
form ini, form design ini adalah tempat kita mengerjakan atau mendesain proyek kita yang lanjutan tadi. Ya. Ini kita masukkan label pertama ya untuk membuat petunjuk judulnya, yaitu belajar ya. Ini label teksnya, teks labelnya. Kita ganti ini menjadi belajar Visual Basic ya, belajar Visual Basic ya 2019 ya. Kita enter, kita perbesarkan hurufnya. Visual Basic Design ya. Ya, kita pindah, geser dulu agak ke tengah ya. Kemudian kita ganti labelnya, kebetulan ini labelnya sudah diganti. Lalu kita lihat fontnya, size-nya kita rubah ya, size-nya. Ini size-nya defaultnya 9, kita ganti menjadi 20 ya. Kemudian mau ganti background juga bisa, tapi kita tidak, itu tidak terlalu penting buat kita. Kalau mau ganti tinggal cari saja colornya ya, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah buat label pertama. Nah, label kedua adalah kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita lihat di desain 1. Di sana ada kalkulator. Kita lanjutkan kalkulatornya, yaitu perhitungan dan bangun datar ya. Perhitungan biasa dan perhitungan untuk luas bangun datar. Maksudnya begitu. Jadi kita bikin di form 3-nya adalah perhitungan itu. Jadi pertama kita isi buat label dulu. Bisa saja kita copy label ini, tapi itu terlalu besar. Kita buat label ya untuk nilai 1 ya. Kita copy saja label ini. Kita perbanyak. Ya. Nilai 1, nilai 2, kemudian nilai 2 itu hanya cukup 2 label ini, jadi label 2 dan label 3 ya. Yaitu kita buat ini, kita ganti jadi nilai 1. Kita cari di properti untuk menggantinya. Di label 1 ini harus tampil di sini baru kita bisa ganti. Kalau tidak tampil di sini, kita tidak bisa ganti. Nah, ini label 2. Kita klik di sini lalu kita ganti label 2-nya dengan nama atau petunjuk yang kita butuhkan. Jadi misalkan ini nilai 1. Nilai 1 atau panjang untuk perhitungan luas ya, garis miring panjang, garis miring alas untuk segitiga. Jadi kita pakai itu, lalu kita enter, maka di sini akan tampil nilai 1 atau panjang atau alas. Lalu nilai 2 juga demikian, kita ganti ya menjadi nilai 2. Nilai 2 garis miring lebar garis miring tinggi misalnya seperti itu. Karena ini hanya petunjuk jadi tidak terlalu masalah. Nah, ini kita sudah punya nilai 1, nilai 2
atau panjang, lebar, atau alas tinggi, ya. Nah, setelah itu kita menambahkan text box, ya. Kita menambahkan text box. Kita ambil text box-nya. Text box, ya, ini kita klik di text box, lalu kita klik di lembar kerja. Nanti posisinya kita bisa atur dengan cara manual atau dengan cara ini, lalu kita copy lagi untuk dapat nilai 2-nya. Copy, kemudian kita paste untuk mendapatkan text box-nya, lalu kita atur, ya. Jadi ini nilai 1 ini bisa dipakai untuk perhitungan nilai dan sebagainya, bisa juga dipakai untuk panjang atau lebar, bisa dipakai untuk perhitungan biasa. Kemudian kita butuh sejumlah tombol, ya, sejumlah tombol. Jadi untuk luas segitiga dan sebagainya kita taruh di sini. Ya, kita butuh untuk sejumlah tombol, kita pasang buttonnya. Kita ambil buttonnya dari toolbox. Kita klik di sana, lalu kita klik di suatu tempat, ya. Kita klik di suatu tempat, misalnya di sini, di mana saja terserah. Kemudian ini kita copy perbanyak karena kita butuh sejumlah, ya. Ya, kita copy, kemudian kita paste lagi. Kita paste beberapa kali, ya, beberapa kali untuk tombol perhitungan kita. Jadi misalnya untuk tombol 1 ini adalah untuk tombol satunya kita pakai untuk plus, misalnya untuk perhitungan biasa. Tombol 2-nya untuk, misalkan ini kita ganti, ya, ganti dengan plus misalnya, ya, plus. Kalau untuk menjumlahkan kita pakai tanda tambah. Oke, enter. Kemudian yang tombol 2 ini kita pakai misalnya untuk kurang misalnya, ya, kurang, enter. Kemudian yang 3 ini kita pakai untuk kali misalnya, atau bagi dulu, untuk kurang kali misalnya, kita pakai untuk kali. Kali itu kita pakai kali biasa saja, kecuali dalam rumus. Kita kali misalnya. Kemudian yang tombol 4 ini kita pakai untuk bagi misalnya, ya, bagi. Kalau dalam teks kita pakai ini, ini, ya, kita enter. Kemudian ini untuk bangun perhitungan biasa. Perhitungan biasa. Kemudian bisa juga kita pakai untuk bangun datar seperti luas segi 3. Kemudian untuk luas segi 4 misalnya. Jadi kita tinggal tambahkan tombolnya saja. Kita tinggal tambahkan tombolnya saja. Ya, jadi ini kali, terus kita angkat pindah dulu, dekatkan ke sana supaya jangan makan tempat. Ini untuk bagi. Kemudian ini, kalau ini kita tambah label di sini, bisa saja ini perhitungan, ini di sini bangun datar, ya. Jadi kita tambah label saja. Misalkan di sini kita tambah label. Ya, kita tambah label, misalkan label di atas ini untuk perhitungan misalnya.
Ya, kita taruh perhitungan. Ya, kita ganti namanya. Jadi tidak harus diurut labelnya. Misalkan ini perhitungan, ya. Perhitungan. Ya, enter. Kemudian kita copy lagi, misalnya kita copy yang ini. Kita copy. Lalu kita paste lagi, misalnya di sini. Kita taruh di atas, misalkan ini untuk bangun datar, ya. Kita ganti menjadi bangun datar. Jadi karena ada perhitungan biasa tambah kurang kali pangkat, kemudian ada perhitungan luas, misalkan ini bangun datar, ya. Ya, bangun datar ini, enter. Sudah bangun datar. Lalu di bangun datar bisa saja nilainya kita ambil dari sini, nilai 1. Bisa juga kita bikin toolbox sendiri lagi di sini. Nah, kalau ini bangun datar, kita di bangun datarnya untuk tombol button 5-nya, misalkan luas segitiga, kita ganti. Ya, ganti di propertinya, luas segitiga. Ya, kemudian kita copy saja ini. Kita copy. Kita paste lagi nanti. Untuk luas 4 persegi. Misalkan luas 4 perseginya ini. Jadi posisi ini tidak akan berpengaruh terhadap perhitungan. Hanya saja yang sangat berpengaruh itu adalah rumusnya. Jadi kita ganti ini luas segi berapa ini tadi? Segitiga. Ya, ini luas 4 persegi misalnya. Kita ganti 4 perseginya. Luas 4 persegi. Coba kita lihat. Betul? Luas, ya. Luas 4 persegi. Luas 4 persegi, ya. Oke. Karena ini kurang besar. Ya, luas 4 persegi. Jadi kita bisa membuat rumus untuk jumlah kurang kali bagi luas segitiga luas 4 persegi bagi nilai ini. Kita lupa harus ada nilai 1 lagi di sini. Yaitu kalau ini tadi text box 1, ini text box 2, maka kita harus punya text box berikutnya lagi, 3. Ya. Untuk 3, untuk hasil, ya. Jadi untuk hasil kita paste, kita copy dulu. Lalu kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Ini kita pakai untuk hasil, ya. Hasil dalam arti hasil untuk semua perhitungan. Ya. Untuk semua perhitungan. Bisa saja kita geser dulu ini, kita geser ke bawah. Ya, caranya kita blok lalu kita tarik ke bawah. Ya, itu cara yang paling gampang dan paling umum kita gunakan dalam program. Kemudian yang ini kita tarik ke bawahnya ini. Misalkan dia hasil, ya kita tambah label lagi, ya. Kita tambah label, kita klik di sini. Petunjuk sebagai hasil, ya. Jadi label ke-6 ini adalah hasil. Ya, hasil entah hasil dari nilai 1, 2 atau hasil dari panjang kali lebar atau hasil dari 1/2 alas kali tinggi untuk segitiga. Kita tulis H
hasil ya. Ya, ini hasil. Ini text box-nya text box 3. Jadi text box 1, text box 2, text box 3 ya. Kita nampaknya di sini, kita lihat di sini. Nah, untuk perhitungan-perhitungan biasanya untuk tambah yaitu text box 1 tambah text box 2 sama dengan text box 3. Itu perhitungan biasanya begitu. Tapi di dalam penulisan program dibalik. Jadi text box 3 adalah text box 1 tambah text box 2. Kalau itu untuk jumlah. Kalau untuk bagi misalnya, untuk bagi yaitu text box 1 dibagi text box 3 sama dengan text box 1 dibagi text box 2. Atau kalau luas segitiga yaitu text box 3 sama dengan text box sama dengan setengah kali alas atau setengah kali text box 1 dikali text box 2. Begitu seterusnya. Jadi itu logikanya atau prosedurnya. Nah, kita sudah membuat Visual Basic ini atau visualnya ini. Tinggal kita menambahkan rumus ya. Menambahkan rumus yaitu rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4, rumus 5, rumus 6. Jadi ada 6 rumus yang kita tulis. Nah, tulisnya di mana? Kita tinggal klik double aja. Ya, kita klik double di sini dengan tidak boleh kita lupa ini karena ini nanti jadi rumus. Ya, yaitu text box 3 teks. Kita klik double pada place untuk bikin rumusnya. Ya. Kemudian kita tunggu sampai rumusnya tampil, baru kita tulis. Nah, tampilnya di sini. Ya. Button satunya yaitu untuk penjumlahan. Maka kita tulis text box 3 ya sama dengan text box 1 ditambah teks teks box 3 ya, teks box 2 ya ditambah teks box 2 seperti itu. Jadi teks box 1, teks jangan lupa ada teksnya. Ini juga lupa tadi. Ya. Ini ada lupa. Ya. Dot teks sama dengan teks box 1 titik teks ya tambah teks box 2 titik teks ya. Jadi teks box 1 teks tambah teks box 2 teks ya. Itu rumusnya. Lalu kita enter ya. Ini bisa kita copy ya untuk tombol yang 1. Tapi karena tombol yang 1 itu bukan di sini, karena dia tombol sendiri, ini yang tombol yang ini adalah button 1 atau tombol 1. Jadi hanya ini rumusnya. Di sini nanti kita kembali lagi ke form 3 design. Kita klik double lagi di sini di minusnya ya, kita klik double. Lalu dia akan masuk di sini. Nah, ini baru kita bisa copy dari sini. Karena sama ya. Kita copy ya. Lalu kita pastekan di sini. Di sini tadi. Ya, di sini ya.
kita pastikan di sini. Ya, pas. Ini dia. Lalu kita ganti tanda tambahnya ini diganti dengan tanda kurang karena itu kurang tadi. Ya, ini sudah. Tanda sudah artinya tidak ada apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, berarti bagus. Kita kembali lagi ke textbook, ke form 3 desain. Kita klik di perkalian atau dikali. Kita klik double untuk masuk di rumus, lalu rumusnya dimasuknya di sini. Justru dia dibalik di tombol ini. Lalu kita paste di sini karena masih ada yang tadi. Kita coba paste kalau bagaimana kalau dia masih ada, berarti masih ada. Lalu ini kita ganti text box 3 teks sama dengan text box 1 teks kali teks buah teks 2 teks. Jadi ini kali. Nah, kali adalah tanda bintang kalau dalam perhitungan. Ya. Berarti kali kita sudah. Sekarang kita kembali lagi ke desainnya, form 3 desain. Mana form 3 desain ini? Kita kembali ke sana, kita klik double lagi pada baginya untuk menulis rumusnya. Nah, rumusnya mirip sama, hanya bedanya di tandanya saja. Jadi kita klik paste karena kita masih copy, baru copy tadi. Itu belum hilang dari kopian kita. Lalu kita ganti ini. Ganti ini dengan bagi. Bagi yaitu garis miring biasa saja, ya. Berarti sudah betul. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita lihat lagi desainnya. Kita sudah selesaikan 4 ini. Lalu yang segitiga, kita klik double lagi di segitiga. Nanti kita akan dibawa ke rumusnya, segitiga, button 5. Ya, button 5 itu adalah luas segitiga. Kita paste yang ini tadi, ya. Kita tinggal tambah saja, kita paste saja, ya. Karena kita masih menulis. Textbook 3 teks sama dengan textbook 1 teks. Ya. Karena itu luas segitiga, berarti sama dengan 0,5. 0,5 teks kali, ya, kali teks box 1 teks, ya, dikali lagi dengan teks box 2 teks. Jadi ini kali lagi, ya. Nah, ini rumus untuk luas segitiga. Jadi luas segitiga itu adalah teks box 3 sama dengan setengah kali alas kali tinggi, ya. Itu luas segitiga. Kita kembali lagi untuk menulis luas 4 persegi. Jadi luas 4 persegi ini kita klik double. Kita dibawa lagi ke rumus tadi, ya. Kita dibawa ke rumus ini. Kita paste saja di sini karena kita masih punya kopian. Nanti kita rubah dari pastenya, dari kopiannya. Jadi ini untuk perkalian, ya, perkalian segi 4 persegi, yaitu nilai 1 kali nilai 2. Teks box 3 teks yaitu teks box 1 teks kali dengan teks box 2 teks, ya. Di rumusnya hanya itu. Nah, ini kita sudah menulis rumus untuk semua. Jadi caranya yaitu klik double di mana tombolnya, lalu kita masuk di dalam form 3 VB ini, lalu kita keluar lagi, kita lihat mana lagi yang belum kita buat, ya. Sepertinya semuanya kita sudah buat, yaitu untuk bangun datar ada luas segitiga dan luas 4 persegi dari nilai yang sama, lalu hasilnya diisi di sini. Nah, lalu ada satu tombol keluar. Kita langsung tulis saja. Kita tambah labelnya. Labelnya ada tombol keluar, kita taruh di sini. Keluar. Ya. Kita klik di sini. Keluar.
keluar. Nah, rumus untuk keluar kita klik double. Kita klik double, dia akan masuk di form rumusnya. Kita klik double di tombol itu, lalu kita tulis di sini. Keluar itu me.close. Ya. Hanya itu. Ya, lalu otomatis dia tambahkan ini. Identitasnya ini. Nah, ini kita sekali lagi kita sudah menulis semuanya. Jadi ada sejumlah label 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Label, kemudian ada buttonnya ada 6 juga ya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya kita sudah tulis rumus ya. Semuanya kita sudah tulis rumus. Namun kita belum menghubungkan form 1 desain dengan format 3 ya. Kalau kita belum hubungkan, setelah run dia hanya masuk saja di form 1. Jadi kita kembali ke form 1. Kita klik double di kalkulatornya ya. Ini kalkulator, karena tadi kan kalkulator, kita klik double di sini ya. Ya, kita klik double di sana. Nanti dia akan bawa kita ke form rumusnya. Lalu di rumus ini kita tulis form 3 teks ya, form 3 teks. Form 3 ya, kita lihat form 3. Show ya. Show dialog. Ya, masih belum benar. Sepertinya form 3 titik teks. Ya. Show dialog, dialog pakai H, dialog ya. Oke. Seperti itu. Jadi form 3 dot text atau titik teks ya. Form 3 titik teks. Ini masih ada yang belum beres ini. Sama dengannya berarti belum ada. Apakah sama dengannya saja atau ada yang lain, kita juga belum tahu. Ya, sama dengan saja. Ya, form 3 titik teks sama dengan show dialog. Ini rumusnya sudah betul karena tidak ada tanda-tanda kesalahan. Kalau ada kelainan dari ini berarti ada tanda kesalahan. Jadi ingat, untuk menghubungkan form 3 dengan form 1 atau form 1 dengan form 3 hanya ditulis di form 1 tapi tulisnya form 3. Form 3 titik teks sama dengan show dialog. Kita kembali ke ini. Lalu kita coba run ya, kita coba run. Kalau berhasil ya berarti sudah bagus, tapi kalau belum berhasil kita cari kesalahannya di mana. Kita run. Cukup lama kita menunggu, tidak apa-apa. Karena memang kita harus sabar. Berkomunikasi dengan komputer itu bukan berkomunikasi dengan orang, sehingga kita bisa desak-desak supaya dia bisa segera jawab dan sebagainya dan sebagainya. Namun kita menunggu prosesnya karena proses komunikasi dengan komputer tergantung jenis komputernya, tergantung memorinya, tergantung CPU-nya atau CPU-nya, sehingga kita harus sabar. Ya, kita menunggu, dia baru sampai di line 1. Ya, line 1 ya. Bold started. Nah, sudah masuk ke line 2. Sudah masuk ke line 2. Tak lama lagi dia akan tampil. Ini sudah tampil setengahnya tapi belum. Ini baru kembali ke form 3. Nanti kita lihat hasil outputnya. Itulah yang nanti akan kita gunakan untuk
mengisi data nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Lalu kita coba eksekusi. Ya. Nah, ini. Kita biodata kita tidak usah coba, tapi kita coba di kalkulator. Kalkulator kita klik di sini. Ya, kita klik. Dia masuk di form 3 berarti sudah betul. Di form 3 ini kita tulis nilai. Ya, kita tulis belum. Dia belum finish prosesnya. Masih cari proses. Nah, ini ada kesalahan ini. Show dialog form 3 teks form 3 sama dengan, coba kita buang teksnya, form 3. Oke, kita lihat betul tidak. Oh, ternyata tidak. Berarti kita harus tetap pakai teks. Ya, form 3 dot teks. Ya. Berarti masih ada kesalahan. Ya. Kita nulisnya ini di form 1. Kalau betul form 1, ini sebenarnya di sini. Oh ya, sorry. Bukan sama dengan, tapi titik ya. Sorry. Ya. Jadi itulah. Ya. Nah, ini form 3 dot show dialog ya. Jadi sudah seperti itu. Mungkin tadi ada yang saya klik salah di sini tadi. Perhitungan tool script menu. Ya, ini sudah betul tapi masih ada tanda garis bawah di sini padahal ini bukan buatan kita tapi penampilan sendiri. Ya, jadi ini script sender subnya data diri betul, S-nya, kemudian E-nya, event-nya, kemudian handle, data dan keluar. Sender S, event target, handle perhitungan. Ya, sepertinya seperti itu. Berarti masih ada kesalahan. Masih ada kesalahan. Kita lihat kesalahan jadi mana. Tapi kesalahannya di sini. Perhitungan. Kalau ini tadi form 2. Ini form 3. Tapi kok ini salah. Masih ada tulisan di sini. Kita coba saja. Sorry. Ini memang betul. Karena tadi saya klik salah ya. Kita masuk ke desain. Ini sudah tidak masalah, tapi ada masalah di form 1-nya sebenarnya. Ada masalah di form 1. Ya. Ada masalah di form 1. Di form 1. Form 1 desain. Form 1 desain. Kita klik di sini. Ya, masih ada masalah di sini. Tapi masalahnya pasti sama dengan ini. Pasti masalahnya di sini. Jadi antara item ini ada tanda minus. Coba kita lihat. Bukan minus tapi garis bawah rupanya. Sorry ya. Ya, garis bawah kayaknya. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun sehingga kita harus banyak mencoba, banyak berlatih. Sebab kalau ada kesalahan dia akan merusak file kita. Tadi di mana? Di item ya. Klik item.
klik di item ini. Hai, enggak juga. Ini bukan kita yang tulis, jadi harusnya bukan kita yang tulis, tapi beliau ini yang tulis, aplikasinya yang tulis. Jadi memang kita agak kesulitan ya. Ya, kita batalkan saja dulu ini. Ya, kita lihat di edit, undo saja. Ya, undo. Kita edit lagi, undo beberapa kali sampai dia habis itu. Undo. Sorry, sudah. Oh ya. Kita klik lagi undo. Untung kita, makanya kita belum boleh simpan. Undo. Ini ada beberapa kali dia salah ini. Ada beberapa kali dia salah. Ini yang membuat kita rugi ya. Membuat kita rugi. Kita coba ulang, kita hapus saja dulu ini. Ya, kita coba lagi ya. Ini sudah sepertinya sudah betul ini. Karena ini yang tadi ada masalah. Sehingga kita kembali dulu ke desain 3-nya, baru kita coba run lagi. Ya, kalau benar berarti kita sudah anggap ya, kita kembali ke, kita tunggu sebentar. Apa kata beliau atau apa kata orang atau apa kata dia. Ya, kita tunggu, bersabar. Karena kadang-kadang seperti itu. Oke, kita ulangi. Jadi tadi di keluar, kita klik double, kita masuk ke rumus, kita tulis ulang rumusnya. Ya, sudah. Kemudian kita masuk ke form 1 desain. Kita hubungkan antara ini ya. Sorry, ini. Kita hubungkan antara form 1 dengan form 3 ya. Ini sudah tertulis ya, sudah ada. Ya. Ini kenapa dia masuk di sini? Saya juga tidak tahu, kita kembalikan saja. Ini sudah tertulis form 3.show dialog ya. Kita kembali ke form 3 desain, lalu kita coba eksekusi. Ya. Apa kata dia? Kita lihat, kalau sudah benar berarti kita sudah mencoba melakukan hal yang baik. Kita tunggu saja. Ya, setelah kita tunggu beberapa saat, dia akan muncul output dialognya atau output formnya. Ini dia baru sampai di sini. Ya, output formnya akan muncul nanti, baru kita bisa lakukan apa yang diminta oleh komputer sesuai dengan program kita tentunya. Ya, cukup lama karena programnya juga cukup panjang ini. Tadi cukup panjang ya, cukup memakan waktu beberapa saat. Ini sudah hampir. Kita setia menunggu. Hai komputer, cepatlah. Kalau kita berkomunikasi dengan manusia, kita suruh cepat, tapi komputer dia ikut kemampuan dia. Ya, ini dia. Kita masuk ke kalkulator. Ya.
perhitungan. Misalkan kita isi nilai satunya misalkan 4, kemudian diisi nilai sekian. Pada nilai 2-nya misalkan 2, ya. Bisa juga panjangnya 4, lebarnya 2, atau bisa juga alasnya 4, tingginya 2. Lalu hasilnya kita coba plus, ini 4 dengan 2 kok. 42, berarti masih ada salah di plusnya ini. Kemudian minusnya 4 kurang 2, betul. Kalinya 4 kali 2, 8, betul. Baginya 4 bagi 2, 2, betul. Luas segitiganya, ya. Luas segitiganya berapa? 1/2, jadi 2 kali 2, 4. Kemudian sudah betul. Luas segi 4-nya 4 kali 2, 8, betul. Berarti yang salah masih di sini, ya. Salah masih di sini, ya. Jadi hanya salah di plus, karena plusnya tadi adalah 42. Dari mana 42? Harusnya kan 6. Hasilnya 6. Kita keluar dulu, lalu kita keluar lagi dari sini, ya. Lalu kita coba merubah ulang ini, membuat ulang ini, ya. Sudah kembali? Belum, masih proses, ya, masih proses. Kalau bisa agak cepat, kalau kita berkomunikasi dengan manusia, sudah. Kita klik double di sini, apa yang terjadi di sini? Ada kesalahan ini. Belum selesai. Ya, ini kita klik double misalnya. Belum juga. Kita klik double, dia akan masuk di rumus. Ya, ini rumusnya. Text box 3, teks sama dengan text box 1, teks tambah text box 2, teks. Ini benar, ya. Text box 3 adalah sama dengan text box 1, teks ditambah text box 2, ya. Text box 2, teks. Rumusnya benar. Tapi kenapa hasilnya salah? Rumusnya benar ini. Ini sudah benar. Tidak ada salah. Text box 3, teks sama dengan text box 1, teks ditambah text box 2, atau nilai 1 ditambah nilai 2. Itu penjumlahan. Harusnya sudah benar. Tapi kenapa dia salah? Nanti kita perhatikan belakangan. Jadi kita anggap saja ini sudah, karena ini juga sudah berfungsi. Kita start ulang. Kita start ulang atau jalankan ulang. Mudah-mudahan walaupun dia masih salah, nanti kita perbaiki belakangan. Yang jelas rumusnya seperti itu, ya. Kita menunggu prosesnya cukup lama. Setelah itu kalau sudah benar kita simpan, ya. Kalkulator perhitungan masuk. Ini misalkan 8, mungkin karena kecil. Kemudian ini hanya 4 misalnya. 4 supaya gampang. Lalu hasilnya, plusnya, 84. Mungkin plusnya yang salah, ya. Kemudian kurangnya sudah pasti 8 kurang 4. Kalinya 4 kali 8 atau 8 kali 4 sama dengan 32, betul. Baginya 4 bagi ini sama dengan 2. Luas segitiganya setengah kali ini, jadi 4 kali 4, 16. Misalnya. Kemudian luas perseginya 8 kali 4 sama dengan ini, 32. Berarti sudah betul. Kita keluar saja, kita anggap saja ini ada sesuatu yang salah. Kita lihat nanti kesalahannya di mana. Videonya kita hentikan dulu, nanti terlalu panjang. Ya, dengan ada satu kesalahan di sini. Ya, kita simpan, ya. Kita simpan dulu file kita di save all, ya, atau di file save all juga sama, ya. File save all ini sama dengan yang di atas ini, jadi tidak beda. Nah, kita sudah simpan. Sekarang kita coba telusuri ulang ini. Ini apa yang terjadi di sini?
Ya, apa yang terjadi? Ini sudah benar, kurang kali bagi luas sudah benar, keluar sudah benar. Ini yang belum benar. Kenapa? Ya. Kenapa kalinya ada di atas? Ini kurang, ini bagi. Kenapa di sini? Mungkin letaknya ini. Tapi bukan kita yang letakkan di sini. Ya. Apa? Tambahnya, ya. Operator strings. Oh. Kenapa operator strings? Bukan di strings ini. Place misalnya. Itu sudah pasti itu tambah. Kenapa dia bingung? Ya? Kenapa lu bingungkan saya? Ini sudah benar, tidak ada tanda-tanda salah. Tapi ketika hasilnya kok berbeda? Textbook 1 tambah textbook 2. Isinya di textbook 3. Ya. Kita coba jalankan. Oke, saya kira video kita kali ini cukup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kesalahan-kesalahan nanti kita akan perbaiki. Mudah-mudahan video ini berguna buat kita semua. Selamat belajar.